Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyara al-hadirat azzakunallah, pembahasan kita pada 100 amalan Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-54. Tidak boleh mencela makanan. Makanan adalah merupakan salah satu di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka kita tidak diperkenankan mencela makanan. Karena mencela makanan berarti kita mencela nikmat yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Abdurrahman bin Sakhr, beliau berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali mencela makanan. Kana idza ishtahahu akalahu. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam menyukai makanan tersebut, beliau memakannya. Wa in karihahu tarakahu. Dan jika beliau tidak menyukai makanan tersebut, beliau tidak makan. Jadi kalau suka dimakan, enggak ya sudah tidak dimakan. Ya, tidak boleh mencela makanan seseorang. Oh, ini makanannya terlalu begini, terlalu begitu. Kenapa begitu? Karena ya lidah kita beda-beda. Tidak sama. Cita rasa orang tidak sama. Ada yang suka asin, ada yang tidak suka asin. Jadi beda-beda, nggak sama satu sama lain. Ada yang asinnya segini udah asin, ada yang sampai banyak garamnya, baru terasa asin bagi dirinya. Jadi kan lidah kita beda-beda, nggak sama. Cita rasa kita beda-beda, nggak sama. Apalagi sudah beda negara. Ya, beda negara. Maka orang Saudi misalnya, mereka nggak senang makanan tuh asin.
pedas, nggak suka mereka. Nggak terbiasa dengan makanan itu. Makanya makanannya hambar-hambar gitu. Orang kita senangnya makanannya pedas, asin, manis. Jadi pas giliran berangkat umrah, berangkat haji, nggak cocok. Betul itu. Makanya banyak jamaah umrah, jamaah haji berbekalnya sambal. Orang haji diperintahkan bekal ketakwaan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal ketakwaan, ini malah berbekal sambal. Iya, bekalnya sambal. Sambal, saus yang pedas itu. Iya, karena di sana sausnya cuman asam. Gak ada sausnya yang pedas. Sampai ada tulisannya sausnya pedas, tapi pas itu cuman asam, gak ada pedas-pedasnya. Orang kita gak cocok. Iya, makanya tadi tidak boleh mencela makanan karena menurut kita nggak cocok, tapi bisa jadi orang lain cocok. Menurut kita kurang pas, tapi menurut orang lain pas. Begitu. Cuman karena tadi, jadi sebenarnya urusan lidah kita ini ke bawah rumah. Jadi kalau di rumah dibiasakan makanan yang pedas, ya dia jadi anak-anak jadi terbiasa sampai dewasa begitu. Di rumah dibiasakan makanannya asin, ya juga sama. Sampai dewasa juga kebawa makanannya senangnya yang asin dan seterusnya. Tapi kalau di rumah udah biasa makanannya hambar, dia juga hambar, biasa dia. Nggak terlalu asin, nggak terlalu pedas, nggak terlalu manis. Dia udah biasa kalau dia dibiasakan itu di rumah. Maka kita tidak boleh mencelanya. Jadi kalau kita suka, makanya ngambil sedikit dulu, sedikit makan. Sehingga kalau memang ternyata mungkin kurang cocok di lidah, karena sedikit kita bisa habiskan. Nggak langsung ngambil banyak, nggak taunya nggak cocok, nggak dimakan. Nah ini nggak boleh. Jadi yang dimaksud di sini, Rasulullah SAW jika tidak suka beliau tinggalkan, beliau cicipi dulu. Ternyata nggak cocok, ya beliau tinggalkan. Tapi yang lainnya makan gitu. Yang lainnya makan. Bukan berarti di sini nggak suka ditinggalkan, ngambil banyak, terus dicicipin nggak doyan, kan kata Ustadz suruh tinggalkan aja, nggak dimakan. Nah ini nggak boleh, ini tabzir. Dicicipi dulu, nggak cocok, ya sudah nggak lanjut. Bukan berarti ngambil banyak langsung, lalu kemudian habis itu nggak dimakan. Nah ini tabzir ini. Poin yang ke-55, makan dengan 3 jari. Sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Muslim, adapun hadis sebelumnya tadi diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi 3 asabi'. Kata sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa makan dengan 3 jari. Wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Dan Nabi SAW menjilati tangannya, jarinya tadi itu sebelum Nabi SAW membasuhnya atau sebelum mencucinya. Nah, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin memberikan penjelasan. Nabi SAW makan 3 jari ini karena makanan yang dimakan oleh beliau SAW bisa diambil dengan 3 jari. Kurma, bahkan kurma cuma 2 jari bisa. Roti gandum ya. Roti gandum yang tipis itu, 3 jari gitu. Terus dicocol. Gitu. Adapun makanan-makanan yang tidak bisa dimakan dengan 3 jari, ya boleh kita memakannya dengan lebih dari 3 jari atau bahkan pakai sendok. Makannya sup, ya pakai sendok. 3 jari nggak bisa deh. Makannya soto 3 jari ya nggak bisa ini.
nggak ketemu-ketemu, nggak keangkut-angkut. Atau makannya nasi yang berasnya itu beras seperti basmati, itu kan beras peralah, orang Indonesia bilangnya beras yang perah itu. Itu nggak dapat Bu, susah Bu dapatnya Bu. Nggak kena-kena tuh, 3 tuh jatuh lagi, 3 tuh jatuh lagi. Berbeda kalau berasnya yang pulen lagi lengket ya. Ya kayak mirip ketan begitu, itu nggak usah lah 3 jari itu, 2 jari pun bisa dapat itu. Bahkan kalau seperti orang-orang Jepang pakai apa? Pakai sumpit, nasi aja pakai sumpit tuh. Jadi yang dimaksud di sini, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Rasul makan menggunakan 3 jari karena memang makanan yang dimakan atau dikonsumsi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam makanan yang bisa diambil menggunakan 3 jari. Setelah selesai makan ada kayak remah-remah atau apa yang nempel di tangan beliau, beliau jilatin ini. Ya, baru kemudian dicuci tangannya. Ini tidak masalah. Namun perlu kita ketahui bahwa ya memang bicara tentang tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini kan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam orang, dan mereka kalau makan memang sering bareng-bareng, di nampan bareng-bareng, ya bersama-sama gitu. Nah kalau kita mungkin tidak terbiasa kan, kita terbiasa makannya diambil, ditaruh di piring, itu juga tidak masalah yang seperti itu. Ya kalau memang tidak terbiasa, tidak masalah dengan cara makan yang seperti itu. Yang ke-56, poin yang ke-56, minum dan memohon kesembuhan dengan meminum air zam-zam. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, ia pernah meriwayatkan. Jadi sahabat Abu Dzar ini diriwayatkan Imam Muslim, ketika mendengar ada seseorang yang mengaku sebagai nabi dan sebagai rasul. Beliau ini dari suku Ghifar, Bani Ghifar, nama belakangnya Al-Ghifari. Cuman orang kita nih kadang seringkali anaknya dikasih nama Al-Ghifari. Dia tidak tahu mungkin ya bahwa Al-Ghifari itu maksudnya adalah orang dari suku Ghifar. Sahabat Abu Dzar nama belakangnya Al-Ghifari karena memang beliau dari suku Ghifar. Orang kita nggak tahu, kayaknya bagus diambil Al-Ghifari untuk namanya, padahal artinya orang dari suku Ghifar. Padahal dia bukan dari suku Ghifar kan? Nah, ini seringkali orang salah memahami itu. Al-Ghifari itu adalah terjemahannya orang dari suku Ghifar. Dia berangkat. Nah, suku Ghifar ini adalah yang dikenal sebagai suku yang seringkali begal, orang di tengah jalan lewat padang pasir diserbu sama suku Ghifar. Abu Dzar datang ke Mekah karena dengar ada Rasul sallallahu alaihi wasallam mau masuk Islam. Dia di Mekah tidak tanya kepada orang-orang yang ada di Mekah, dia hanya berdiam aja di Masjidil Haram, dan setiap hari dia minum air zam-zam. Dia tidak bawa bekal makanan. Dia hanya minum air zam-zam, minumnya banyak tentunya, tidak sedikit. Minum banyak, minum lagi banyak, minum lagi banyak. Terus begitu selama kurang lebih 1 pekan. Nggak makan apa-apa, cuman minum zam-zam aja. Tapi banyak minumnya, namanya di sana Bu, tinggal ngambil. Lalu kemudian ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melihat Abu Dzar. Ketika melihat Abu Dzar ini, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mendatanginya. Saya lihat kamu bukan orang Mekah sini. Iya betul. Dan saya perhatikan engkau sudah beberapa hari ini di Masjidil Haram. Iya betul. Apa yang kau cari? Maka Abu Dzar menceritakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, saya mendengar bahwa ada orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul di Mekah ini. Sahabat Ali bin Abi Thalib langsung memahami hal itu.
Lalu kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ikuti saya tapi dari kejauhan aja. Maksudnya nanti sahabat Ali bin Abi Thalib jalan, sudah agak jauh, sahabat Abu Dzar diminta supaya ngikutin. Akhirnya kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib berjalan, setelah agak jauh, sahabat Abu Dzar mengikutinya. Diajak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat Abu Dzar berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepadanya, sahabat Abu Dzar masuk Islam. Setelah masuk Islam, Rasul tanya, "Kamu sudah berapa hari di Mekah sini?" Sudah sekitar sepekan, Rasul. Terus kamu makan apa? Apa yang kamu konsumsi selama sepekan di Mekah ini? Kata sahabat Abu Dzar, "Ma akaltu wa ma syaribtu syai'an illa zamzam," atau kama qala. Saya enggak makan apa-apa, saya enggak minum apa-apa kecuali zam-zam, wahai Rasul. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innaha mubarakah." Zam-zam adalah air yang diberkahi. Innaha ta'amu tu'min. Sesungguhnya zam-zam adalah makanan yang dinikmati, maksudnya bisa jadi pengganti makanan. Wa shifa'u suqmin. Al-Imam At-Tayalisi menambahkan hadis wa shifa'u suqmin, dia juga menjadi sebab penyembuh penyakit. Tapi minumnya emang nggak bisa dikit-dikit, Bu. Kalau mau kenyang minumnya apa? Yang banyak. Minumnya cuma segini, kurang. Minumnya yang banyak. Sebanyak-banyaknya. Gitu. Itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, makanya dia kenyang, minum lagi. Kerasa lapar, minum lagi. Kerasa lapar, minum lagi. Terus seperti itu. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa yang namanya mata air, dalam hal ini zam-zam, ini termasuk perkara-perkara atau sesuatu yang dimiliki oleh orang banyak secara umum. Jadi apa? Kalau kita di sana ngambil sebanyak-banyaknya di Makkah, di Masjidil Haram, boleh enggak? Boleh enggak, Bu? Boleh. Boleh. Makanya ada yang bawa drigen, tapi memang tidak boleh yang di tong-tong itu, karena yang di tong itu kan isinya terbatas. Tapi kalau yang di tempat-tempat yang memang di Masjidil Haram ya, bukan di Masjid Nabawi, di luar yang memang zam-zam, itu tinggal dipencet saja. So banyak-banyaknya orang bawa drigen, boleh, nggak ada masalah. Tidak dilarang. Karena memang itu fasilitas umum, fasilitas umum, orang boleh ngambil bapak. Pertanyaan muncul. Pernah ada sempat diskusi agak panjang. Boleh nggak jual air zam-zam? Sempat ramai itu orang. Boleh nggak jual apa? Air zam-zam. Jawabannya boleh apa enggak, Bu? Boleh. Kenapa boleh? Jadi bukan zam-zamnya sebenarnya yang dijual, Bu, tapi ngepaknya, packingannya. Makanya kalau di sekitaran Makkah, Bu, kita ada beli zam-zam tuh dijual, Bu. Sudah di packing di wadah botol gitu, cuman tidak dikasih plastik di luarnya dan tidak dikardusin. Cuman botol gitu saja 5 liter, itu cuman 5 real. Ya, kalau 1 real itu anggap aja sekarang mahal 5.000 lah. Berarti cuman berapa? 25.000 itu untuk botolnya, bukan untuk zam-zamnya.
Karena kalau ibu misalnya ke masjid, bawa 5 liter itu isi sendiri, ngangkut sendiri, gotong sendiri, gratis nggak? Gratis. Free. Ya tergantung ketemu pedagangnya yang model bagaimana gitu aja lah. Tapi standar rata-rata sekitar 5 lah. 5 sampai 10 real. Murah, 50.000 Bu. 5 liter 50.000. Tuh. Tapi giliran dikemas, dibawa pesawat sampai ke Indonesia jadi mahal nggak? Iya, orang perjalanannya itu. Ngangkutnya itu, Bu. Ditambah lagi kan dibatasi, betul nggak? Kita boleh ngangkut bawa dibatasi. Tadi jatah 5 liter itu dibatasi. Walaupun kadang saya suka terang-terangan sama maskapai, Bu. Saya punya tumbler isinya 1 liter tuh, Bu. Saya isi full zam-zam, saya bawa ini. Di bandara saya bawa ini. Boleh masuk, ya saya bawa, nggak boleh saya minum dan saya bagi-bagi. Gitu. Jadi kalau boleh masuk lewat berarti aman ini. Ini saya tenteng gini aja, saya nggak sembunyi-sembunyiin, pakai digini-giniin, dilakban, masukin ke koper, enggak saya. Saya isi tumbler 1 liter saya tenteng. Lewat X-ray boleh, saya bawa ke pesawat. Enggak boleh, saya minum, saya bagiin ke orang-orang. Pokoknya saya habisin. Tapi kalau boleh, udah saya tenteng. Saya bawa gitu, saya tenteng gini. Kalau boleh lewat, sampai Indonesia deh tuh. 1 liter. Yang ono jatahnya 5 liter. Enggak, kalau saya enggak mau sembunyi-sembunyi, saya biasanya orang kan pada di lakban. Ya Bu ya, masukin ke koper. Lakban lagi ngisi, masukin ke koper. Saya tenteng gini. Kalau boleh ya lewat, enggak boleh ya udah saya minum. Nah, perlu kita ketahui pertama, bahwa yang namanya zam-zam Rasul sudah katakan air yang diberkahi, innaha mubarakah. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bu, kita harus meyakini apa yang Rasul sabdakan. Dia juga bisa menjadi penyembuh penyakit atau sebab kesembuhan penyakit. Kita juga wajib meyakini apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan ini. Nah, problemnya cuman tinggal yang ketiga. Minumnya ndak bisa cuman sedikit. Kudu banyak. Mau Ustaz minum zam-zam. Katanya sembuh cuman dikit. Banyak minumnya yang banyak, Bu. Yang banyak. Minum zam-zam tuh uniknya nggak beser, Bu. Ibu minum zam-zam banyak, nggak bentar-bentar pipis, nggak bentar-bentar pipis, nggak bentar-bentar pipis. Ya. Kalau minum air biasa, kadang kita sebentar-sebentar pipis, sebentar-sebentar pipis. Ini enggak, ya banyak, dia enggak bentar-bentar pipis. Iya, jadi ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwa zam-zam ini menjadi sebab. Dan sekali lagi yang memberikan kesembuhan siapa? Allah. Minum zam-zam menjadi salah satu sebab syar'i yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terbukti secara kauni. Kauni itu penelitian dan seterusnya. Penelitian juga membuktikan itu. Maka zam-zam itu sebab syar'i itu harus ada dalil. Dalil ada enggak? Dalil ada enggak? Ada, ini dalilnya. Berarti sebab syar'i. Penelitian secara medis dan seterusnya membuktikan tidak? Ya, berarti kalau begitu minum zam-zam adalah merupakan sebab syar'i dan juga sebab kauni untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Poin yang ke-57, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitr biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum pergi ke lapangan, beliau sallallahu alaihi wasallam makan beberapa butir kurma ganjil. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta
hatta ya'kula tamarat. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat untuk menunaikan pagi hari, untuk menunaikan salat Idul Fitr, melainkan beliau sebelumnya makan beberapa butir kurma. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, wa ya'kuluhunna witra. Nabi sallallahu alaihi wasallam makannya ganjil. Ya, 3, 5, 7. Kenyang juga makan 7. Ya, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan terkait keutamaan kurma ajwa Madinah, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa aliyah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu summun wala sihrun. Siapa orang yang pagi hari sarapan 7 butir kurma ajwa yang kualitas terbaik, Bu. Ajwanya yang kualitas terbaik. Jadi kalau ibu ada orang jual ajwa 1 kilo cuman 20 real, itu berarti kualitasnya nggak baik itu. Yang kualitasnya terbaik, dia itu lembut itu, Bu, nggak kering. Ya, segitulah. Itu berarti orang zaman dulu itu makanannya aja mahal, Bu. Iya. Di kurma ajwa yang bagus, dia lembut itu, Bu, lembut. Teksturnya tuh lembut, nggak kering. Kadang kita pernah dapati ajwa kok kering gitu ya. Enggak, ini lembut, dimakan juga enak, lembut. 7 butir. 7 butir. Rasul katakan, lam yadurrahu summun wala sihrun. Tidak membahayakan dirinya racun, tidak juga sihir. Nah, ini maksudnya orang yang dia membiasakan pola hidup kayak begini, pagi hari makan kurma ajwa 7 butir, itu sehat. Maksudnya itu, Bu. Racun-racun yang ada pada tubuhnya kebuang. Bukan berarti habis minum kurma ajwa 7 langsung minum racun. Kita buktikan minum racun. Ya, itu lain cerita kalau begitu. Maka berarti termasuk salah satu terapi sihir. Ada orang terkena sihir, perhatikan. Di antara terapinya ruqyah tentunya. Lalu kemudian minum zam-zam. Zam-zam kan termasuk tadi syifa usukmin. Lalu kemudian makan kurma ajwa tiap pagi 7 butir. Ajwa aliyah. Lalu kemudian mandi dengan beberapa helai bidara. Ada yang menyebutkan 7, riwayatnya Wahab bin Munabbih. Diremet-remet-remet, dicampurin di air, dipakai buat mandi. Diapain, Bu? Remas-remas lah itu. Digeprek juga bolehlah, terserah lah. Lalu digunakan untuk apa? Mandi, dicampurin di air, lalu kemudian digunakan untuk apa? Mandi. Dia diruqyah, lalu kemudian dia konsumsi zam-zam, lalu kemudian dia makan kurma ajwa 7 butir tiap pagi sarapan, lalu kemudian mandi dengan dicampur daun apa? Bidarai tadi. Sambil terus memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan dari dirinya pengaruh sihir. Sabar, tentu perlu bersabar. Itu diantara terapinya, Bu. Terus begitu. Jadi dibekam juga bisa. Dengan cara dibekam juga bisa. Artinya begini, orang yang terkena sihir itu perlu ditingkatkan 2 dari dirinya sekaligus. Yang pertama ditingkatkan mentalnya, psikisnya, kejiwaannya, ditingkatkan. Tauhidnya, imannya, keyakinannya, ditingkatkan. Yang kedua, ditingkatkan juga kondisi fisiknya, tubuhnya.
biar kondisi tubuhnya, kondisi fisiknya juga dalam keadaan yang baik, yang prima. Meningkat dua-duanya. Jadi seringkali sebagian orang mengira orang kena sihir itu ya cuman dari sisi mentalitasnya saja, dari sisi psikisnya saja, dari sisi kejiwaannya saja. Padahal dua-duanya, ya fisiknya ditingkatkan, ya mentalitasnya juga ditingkatkan. Tauhidnya, imannya, kejiwaannya ditingkatkan juga. Dengan sebab itu pengaruh-pengaruh buruk dari sihir perlahan-lahan Allah jadikan hilang dari dirinya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah, iya jelas. Tapi juga fisiknya, badannya ditingkatkan. Karena kalau kondisi badannya lemah, dia untuk melawan hal-hal buruk, dia tidak sanggup. Dia nggak mampu. Makanya penting juga untuk ditingkatkan kondisi fisiknya. Jadi Nabi SAW, beliau kalau mau berangkat salat Id, sarapan dulu. Agar hikmahnya, agar supaya tidak dikira hari itu masih puasa. Dan kalau soal Idul Adha kita udah jelasin, kalau kita nggak bisa makan karena hewan kurbannya baru disembelih, nanti dagingnya kita nggak bisa makan, ya udah Anda sebelum berangkat sholat Idul Adha makan aja. Jadi anjurannya kenapa diundur sarapannya ketika Idul Adha, harapannya agar bisa sarapan dengan makan daging kurban. Nggak bisa Pak Ustadz. Ya udah sebelum berangkat sholat Id sarapan aja kalau begitu. Karena Rasulullah SAW mengundur sarapannya sholat Idul Adha karena habis sholat Idul Adha beliau langsung panggil dombanya, lalu disembelih oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, diambil dari dagingnya, pulang dimasak, Rasul langsung sarapan dengan daging kurban yang tadi beliau sembelih. Itu artinya hikmahnya diundur sarapan supaya yang pertama kali dia makan, yang pertama kali dia konsumsi di hari raya Idul Adha adalah daging kurbannya. Nggak bisa baru ntar sore. Ya udah sarapan aja sebelum berangkat sholat Idul Adha kalau begitu. Karena tujuannya, maksudnya, hikmah diundurnya sarapan di Idul Adha agar pertama kali yang dia makan adalah daging kurbannya. Poin ke-58. Poin yang ke-58 ini terkait dengan membaca Al-Quran, zikir dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah merupakan amal yang kita dianjurkan untuk melakukannya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat, Al-Quran kelak memberi syafaat kepada para pembacanya. Namun perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud atau yang diharapkan atau tujuan utama dari membaca Al-Quran laisa mujarradul qiraah. Bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi adalah liyadabbaru ayatihi, agar mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Jadi tujuan dari perintah Rasul SAW, bacalah Al-Quran, ini bukan hanya sekedar membaca, tetapi agar kita sibuk mentadabburi Al-Quran, mentadaburi isinya, kandungannya, maknanya, bukan cuman hanya sekedar apa? Membaca. Bukan hanya sekedar membaca. Lalu kemudian fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Qur'an nanti datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Nah, di sini
kita tidak tahu bagaimana caranya. Al-Quran gimana ngasih syafaat, caranya gimana? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, di mana Rasulullah SAW sabdakan bahwa puasa dan Al-Quran memberi syafaat. Nah, Al-Quran pas yang Al-Quran, berkata Al-Quran kepada Allah Rabbul Alamin, ay Rabbi mana'tuhun nawma fil lail fasyafi'hu fiyya wa syafi'ni fihi. Ya Allah, saya menghalangi orang ini dari tidur di malam hari, kata Al-Quran. Karena dahulu para sahabat baca Al-Qurannya di salat malam mereka. Jadi para sahabat, kebanyakan mereka membaca Al-Qurannya di salat malam. Bukan berarti di siang hari nggak baca, tapi bisa lama, bisa panjang di dalam salat-salat malam mereka. Makanya Al-Quran katakan, ya Allah, saya menghalangi orang ini tidur di malam hari, maka berikan syafaat kepadaku agar aku memberikannya kepadanya, kepada orang yang membacanya. Berarti di dalam hadis itu Al-Quran bicara kepada Allah Rabbul Alamin. Ay Rabbi mana'tuhun naum. Kalau kita ditanya gimana caranya Al-Quran bicara, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Yang jelas di dalam hadis itu disebutkan Al-Quran berbicara kepada Allah Rabbul Alamin. Caranya seperti apa, bagaimana, kita tidak tahu. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah. Faedah apa? Bahwa hakikatnya yang memberi syafaat adalah amal salih kita. Hakikatnya yang menyebabkan kita bisa diberi syafaat adalah apa? Amal soleh kita. Rasulullah SAW, kalau ada yang bertanya, bukankah Rasul SAW diberikan syafaat, hak untuk memberikan syafaat? Kita jawab, iya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin. Sebelum itu nggak bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih." Keada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Rabbul Alamin. Setelah dapat izin. Kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang juga diizinkan oleh Allah juga. Jadi Rasul sudah dikasih izin memberi syafaat oleh Allah Rabbul Alamin, lalu Rasul mau memberikan syafaat itu kepada orang. Nah, orang itu juga orang yang memang berhak diberi syafaat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak, maka tidak. Makanya enggak terus kemudian lantas kalau Rasul sudah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat, lalu Rasul bebas memberikan syafaat kepada siapa saja yang Rasul suka. Tidak. Tetap hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang memang orang-orang itu berhak diberi syafaat atas ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan. Makanya ketika paman Nabi Abu Talib wafat dalam keadaan kekufuran, sebagaimana riwayatnya Imam Bukhari. Lalu kemudian Abbas, salah satu pamannya Nabi, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu nggak bisa bantuin pamanmu ini? Maksudnya Abu Talib. Dia yang membelamu, dia yang menjagamu dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian katakan, saya diberi izin oleh Allah untuk memohonkan syafaat untuk paman saya ini Abu Talib hanya sebatas keringanan siksa.
di mana api neraka hanya sampai di mata kakinya saja, tidak membakar seluruh tubuhnya, tetapi yang dengan sebab itu di hadis yang lain dijelaskan mendidih otaknya dan dia kekal selama-lamanya di neraka. Jadi artinya bahwa Abu Talib tidak bisa dikeluarkan dari neraka. Walaupun Nabi diberi izin oleh Allah memintakan syafaat berupa keringanan siksa, di mana api neraka hanya sampai mata kakinya, tapi tidak bisa diangkat dari neraka. Kenapa? Kafir. Karena apa? Kafir. Itu artinya bukan berarti kemudian syafaat itu suka-suka Rasul, enggak. Paman Nabi Abu Lahab sama sekali tidak bisa dimohonkan keringanan siksa, apalagi keluar dari neraka, nggak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan sayasla naran zata lahab. Pasti dia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala apinya. Allah Rabbul Alamin yang katakan. Jadi hakikatnya syafaat itu hak Allah hakikatnya. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Syafaat itu mutlak hak Allah saja. Siapa yang Allah izinkan, siapa yang berhak diberi, hak Allah. Jadi pada dasarnya itu berdasarkan amal saleh enggak? Makanya ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan Al-Ajurri. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa sih orang yang paling beruntung, berbahagia, bisa dapat syafaat darimu nanti pada hari kiamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling beruntung bisa mendapatkan syafaat dariku nanti pada hari kiamat adalah orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, yang berarti tauhid. Tauhid amal saleh bukan? Tauhid amal saleh bukan? Itu berarti syarat pertama, syarat utama seseorang bisa mendapatkan syafaat dari Rasul setelah diizinkan oleh Allah Rabbul Alamin adalah dia bertauhid. Tauhid amal saleh bukan? Berarti kalau dia tidak bertauhid bisa dapat syafaat dari Rasul? Tidak. Tidak. Itu berarti kan orang itu hakikatnya berhak dapat syafaat karena amal salihnya. Dan pertama amal salih yang betul-betul menjadi syarat dapat syafaat adalah tauhid. Sampai sini jelas? Jadi hakikatnya seseorang itu berhak mendapatkan syafaat sebab amal saleh. Dan amal saleh pertama jadi syarat dia bisa dapat syafaat adalah dia bertauhid. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dapat izin dari Allah untuk memberi syafaat, tapi yang mau diberi syafaat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak bertauhid, gak bisa. Dia tidak beramal saleh. Amal saleh pertama tauhid. Makanya Abu Lahab nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Keringanan pun tidak. Khusus, makanya para ulama katakan Abu Talib itu khusus spesial. Allah perkenankan diberikan keringanan siksa melalui syafaat Nabi SAW karena beliau berbuat kebaikan, membela Nabi, dakwahnya Nabi. Tapi berhubung tidak iman, berhubung tidak bertauhid, berhubung nggak ngucapin la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya, nggak bisa diangkat dari neraka. Itu berarti kan ujung-ujungnya syafaat itu kaitannya dengan amal saleh. Bukan berarti ngandelin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang banyak beranggapan syafaat itu ngandelin Rasul. Lu andainya tidak beramal soleh, gimana Rasul mau kasih? Contoh lain lagi. Ada sahabat
datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasul, saya minta kepada Anda doain saya dong, biar nanti saya di surga bisa bertetangga dengan engkau, wahai Rasul. Ya Bu ya? Minta sahabat itu bisa nanti di surga pun bertetangga bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasul bilang, tenang aja dah, saya doain? Enggak. Rasul enggak jawab begitu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahumma a'inni 'alaika bi kathrati sujud, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ya saya tetap doain, tapi tolong bantu saya juga dengan engkau memperbanyak sujud, dengan engkau memperbanyak salat. Yang artinya apa? Saya bisa doa, tapi kamu juga kudu beramal saleh, kudu banyak-banyak ibadah, banyak-banyak sujud, banyak-banyak salat, bukan hanya mengandalkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat itu bukan dalam rangka kita mengandalkan. Contoh lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam anjurkan kita habis mendengar azan berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa orang yang memohonkan untukku wasilah, wasilah itu maksudnya kedudukan tertinggi di surga yang hanya Allah berikan pada satu orang hamba, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya doa habis adzan itu disebut memintakan wasilah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan wasilah berarti perantara, bukan. Siapa orang yang, kita terjemahkan bebas, siapa orang yang berdoa habis adzan dengan doa itu, halat lahu syafa'ah, maka dia berhak mendapatkan apa? Syafaat. Itu berarti dengan sebab amal saleh, bukan? Sebab dengan amal saleh. Jadi syafaat itu bukan berarti kita mengandalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tapi kita beramal saleh agar supaya amal saleh kita ini menjadi sebab nanti di akhirat, setelah Allah izinkan Rasul memberikan syafaat, kita termasuk orang-orang dengan amal saleh itu, kita termasuk orang-orang yang berhak diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan amal soleh enggak, apa enggak, Rasul kasih syafaat dong. Bertauhid enggak, tenang aja, ntar ada Rasul di sono, ordal. Urusan akhirat enggak ada ordal-ordalan. Loh iya bener, urusan akhirat betul-betul hak Allah, sebab kita bisa terselamatkan diantaranya melalui amal saleh. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ada seorang nabi, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada hadis lain juga menyebutkan itu. Ada seorang nabi gandeng ayahnya, Bu, untuk diajak masuk surga. Nabi Ibrahim bertemu ayahnya, Azar, digandeng untuk dibawa masuk surga. Lalu Nabi Ibrahim meminta syafaat kepada Allah. Langsung Nabi Ibrahim yang memintakan untuk ayahnya. Coba, kurang ordal apa? Kalau bahasa kita mah. Kurang orang dalam gimana, Bu? Nabi Ibrahim alaihi salam, bapaknya para nabi dan rasul, kekasih Allah, Khalilullah. Semua nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim itu dari keturunannya Nabi Ibrahim. Kurang ordal gimana itu? Nabi Ibrahim, ya Allah, ini ayahku. Engkau janjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakan aku. Dan tiada kehinaan yang paling hina, melainkan tatkala engkau masukkan ayahku ke dalam neraka. Izinkan dia untuk ikut bersamaku masuk ke dalam surga. Minta syafaatmu enggak itu? Apa kata Allah Rabbul Alamin? Inni haramtul jannah alal kafirin.
Nggak bisa Ibrahim. Aku sudah haramkan surga bagi orang-orang kafir. Dan bapaknya Nabi Ibrahim termasuk kafir. Nggak bisa Nabi Ibrahim ngasih syafaat untuk ayahnya sendiri karena syarat utamanya tidak terpenuhi. Tauhid tidak, iman enggak. Nggak terpenuhi syarat itu, nggak bisa. Biar kata orang paling dekat ayahnya sendiri, nggak bisa. Lalu Allah rubah rupa ayahnya Nabi Ibrahim jadi rupa yang buruk. Sebagian riwayat seperti sejenis hewan buas. Yang akhirnya kemudian Nabi Ibrahim tidak mengenalinya, bahkan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lalu ditanya, Nabi Ibrahim sedang minta syafaat, lagi nggak megang, lagi nggak nyentuh. Sebagian riwayat pegang pakaiannya di belakang. Apa itu ayahmu? Nengok lagi udah dulu. Oh, bukan. Lemparkan ke dalam neraka. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak lagi mengenali ayahnya. Itu riwayat sahih dari Imam Bukhari. Di dalamnya terdapat faedah juga, Bu. Soal ingat atau tidak ingat itu pun urusan siapa? Allah. Nabi Ibrahim awal mula ketemu ayahnya ingat kalau itu ayahnya. Belakangan dirubah rupa ayahnya Nabi Ibrahim, ingat nggak? Jadi jangan kira ingat apa nggak ingat urusan kita. Sehingga ada sebagian orang pesan-pesan, Pak Ustadz pesan ya, nanti kalau umpamanya Pak Ustadz masuk surga nggak ngelihat saya cari-cari ya, boro-boro inget. Lah, Bu jangankan cuman timbang teman sepengajian, orang tua sendiri. Itu Nabi Ibrahim kasusnya tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Istrinya sendiri, anaknya sendiri. Kalau Allah nggak kasih kita ingat, nggak ingat, Bu. Yauma yafirrul mar'u min akhi, lari dari saudaranya, nggak kenal. Wa ummihi wa abih, nggak kenal ibunya, nggak kenal ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, nggak kenal istri, nggak kenal anak. Lupa, Bu, lupa. Kenapa? Sibuk sama urusan masing. Boro-boro mikirin anak, boro-boro mikirin istri. Orang nggak pakai pakaian aja kagak sadar. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sabdakan bahwa nanti manusia dibangkitkan hufatan, uratan, ghurlan, nggak pakai baju, nggak pakai sendal, nggak pakai pakaian, telanjang seperti ketika lahir. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kalau begitu orang pada saling melihat satu sama lain dong Rasul. Wal amru yawma idzin asyad, kagak peduli orang pada saat itu mikirin dirinya masing boro-boro ngeliatin orang lain kagak pakai baju, kagak pakai baju. Nggak sempet, Bu. Jadi urusan dia nggak pakai baju aja dia nggak peduli, nggak sadar dia. Apalagi inget anak, inget istri, nggak inget. Apalagi cuman timbang temen. Pakai dipesen lagi. Nanti kalau saya nggak ada di sana, panggil saya ya. Tahu inget, tahu enggak. Jadi artinya, Bu, kita diberikan ingat oleh Allah kepada siapa, itu juga Allah yang kasih waktu nanti di akhirat sana. Lalu kemudian kita mendoakan teman saya, itu kan dikasih ingat. Kalau enggak ya enggak. Orang tua aja kagak ingat, istri aja enggak ingat, saudara kandung aja enggak ingat tuh. Begitu. Jadi enggak bisa dipesan-pesan dari sini, enggak bisa. Enggak bisa dipesan-pesan dari sini. Memang betul-betul murni itu anugerah Allah. Karena ada kan sebagian orang bilang begitu. Pokoknya nggak usah khawatir, saya mah nanti di akhirat cari orang ini aja katanya. Kan dia makan keturunannya Nabi, saya cari. Lah emang dia bisa inget? Sama istrinya kagak inget, sama dirinya sendiri yang nggak pakai pakaian kagak sadar. Masa sempat nyari, saya nyari orang itu, dia kan cucunya Nabi. Mana ini? Lah emang urusan akhirat kita yang ngatur. Soal ingat apa kagak ingat di dunia aja, Bu. Sebagian orang karena kecelakaan atau semisalnya atau sakit hilang ingatan. Ya enggak, dia nggak bisa ngatur tuh dirinya sendiri. Dia nggak bisa ngatur apa yang ada pada dirinya sendiri tuh di dunia tuh. Apalagi nanti di akhirat. Jadi jangan sampai salah paham ini, orang seringkali beranggapan bahwa syafaat itu urusannya ngandelin Rasul. Bukan. Anda, kita termasuk orang yang
memenuhi persyaratan nggak diberi syafaat oleh Rasul? Itu. Jadi sekarang ini tanggung jawab atau tugas kita berusaha untuk memenuhi persyaratan pada diri kita agar supaya nanti di akhirat kita termasuk orang yang berhak diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Sekarang nih, amal soleh kan sekarang di sini kan, di barzah nanti kalau sudah wafat apa bisa beramal saleh? Udah enggak kan? Jadi kita beramal saleh di sini agar supaya terpenuhi persyaratan kita nanti diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan sekarang kita minta syafaatnya sama Rasul. Ya Rasulullah, isfa' lana. Ya Rasulullah, isfa' lana. Bukan. Bukan. Ayo sekarang kita mari bersama-sama. Tauhidnya benar, imannya lurus. Mari bersama-sama kita mengamalkan ajaran tuntunannya Rasul SAW agar nanti kelak di akhirat kita termasuk orang yang berhak diberi syafaat oleh Rasul SAW setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kok udah mau jam 11 aja Bu ya? Berarti udah hanya jawab ya. Kan kalau nggak ada berarti kita tutup. Wallahu a'lam. Silakan. Kalau kalau ada yang mau bertanya. Ustaz tadi meruqyah orang itu apa dengan bekam bisa, terus zam-zam, kurma, daun bidara, sama apa tadi Ustaz? Ada satu lagi kayaknya. Hah? Apa? Sudah tadi udah disebutkan bekam. Iya, bekam. Maksudnya terapi orang yang kena sihir. Iya itu ya, itu nggak ada lagi Ustaz. Itu diantaranya itu. Diantaranya yang itu saya ya? ingat itu. Ada bacaan Al-Quran yang harus dibacakan? Baca Al-Quran ya termasuk bagian dari dia membaca sendiri atau dibacakan kan bagian dari ruqyah ya. Ayat-ayat ruqyah ya Ustaz ya. Ayat-ayat ruqyah atau ya Al-Quran secara keseluruhan karena Al-Quran semuanya adalah syifa wa rahmatul lil mu'minin wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kami turunkan Al-Quran menjadi obat dan rahmah bagi orang-orang mukmin. Kalau kita misalnya zam-zam, kan zam-zam itu kalau kita doakan kan sesuai dengan doa kita ya Ustaz ya. Jadi misalnya zam-zamnya kita doakan buat supaya dia kalau ada sihir biar hilang sihirnya gitu ya, kita doakan. Terus kita campur dengan air putih yang dia minum supaya dia tidak tahu. Khasiatnya masih tetap ada nggak Ustaz? Semoga masih. Ya, semoga masih. Jadi zam-zam 5 syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat dia diminum. Ya, zam-zam 5 syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat yang dia diminum. Terus sama ini Ustaz ya, Qadarullah nih pas lagi ada seseorang gitu ya Ustaz ya, biasanya dia ceria gitu ya Ustaz ya. Tapi sekarang ini beberapa bulan ini kalau kita ketemu tatapannya kosong gitu Ustaz. Jadi kayaknya bengong aja gitu lah Ustaz ya. Nah, kita tidak tahu apakah dia kena sihir dari seseorang atau karena stres. Membedakannya itu apa ya Ustaz ya? Dia berubah Ustaz dan kebetulan dianya juga baru menikah gitu loh Ustaz. Tapi terlihat malah menikahnya malah tidak bahagia gitu loh Ustaz. Dulu sebelum menikah sepertinya bahagia gitu loh Ustaz. Ya, itu tentu perlu dilakukan analisa lebih mendalam ya. Baik dengan berbincang dengannya kalau bisa dan seterusnya. Dan ingat bahwa ruqyah itu bukan hanya sekedar untuk penyakit-penyakit seperti sihir. Bahkan penyakit-penyakit medis pun bisa diruqyah. Penyakit medis pun bisa diruqyah, penyakit medis, penyakit tadi kegelisahan, bisa gelisah, tidak tentram hatinya. Selain diberi nasihat, diberikan penjelasan juga, ya
dia baca ayat Al-Quran sambil diberikan penjelasan keterangan, bisa termasuk di dalamnya. Itu bagian daripada terapi ya. Maka Al-Quran itu terapi untuk segala problematika kita. Allah turunkan Al-Quran menjadi terapi untuk segala problematika yang kita alami. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Ini ada pertanyaan ini, apa hukumnya jika ada seorang ibu yang sering memberi uang kepada anak laki-lakinya yang sudah tidak bekerja sebab pandemi dan sekarang memilih tinggal bersama ibunya karena merasa sudah nyaman diberi uang bulanan walaupun ikhlas memberi uang, apa hukumnya Ustaz? Ya, anak laki-laki itu ya memang dia harus dididik untuk apa? Ya bekerja. Punya tanggung jawab. Memberi nafkah. Karena Allah Rabbul Alamin berikan kepadanya tanggung jawab itu. Jadi ketika Allah firmankan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu. Kaum laki-laki menjadi pengayomnya kaum wanita. Ya, jadi qawwam juga bisa berarti pengayomnya kaum wanita. Karena Allah memberikan kelebihan pada sebagian mereka, pada kaum laki-laki dibandingkan kaum wanita dari sisi fisik, kekuatan dan seterusnya. Wa bima anfaqu, dan sebab mereka kaum laki-laki lah yang memberi nafkah. Itu berarti maknanya bahwa ya kaum laki-laki mesti dia bekerja. Dia bekerja, dia memberi nafkah dirinya, dan juga bahkan kalau Allah lapangkan rizkinya, dia nafkahi juga anak istrinya, dia nafkahi juga orang tuanya. Ya. Jadi enggak, ya walaupun ibunya ikhlas ngasih, tapi akhirnya dia jadi merasa nyaman tadi, enggak mendidik akhirnya. Akhirnya anaknya dikasih ini, ngapain saya kerja? Tiap bulan dikasih ini, ngapain saya kerja? Nah, ini juga tidak mendidik akhirnya ya. Maka anak laki-laki itu memang dia mesti dididik terus-menerus untuk menjadi ya pemimpin, termasuk memberi nafkah. Jadi ya dikasih tahu agar anaknya cari kerja atau mencari aktivitas untuk bisa menghidupi dirinya, ma'isyah dirinya dan seterusnya. Tidak hanya dikasih aja, ya walaupun ikhlas, namanya orang tua atau ibu ke anak yang ngasih aja ikhlas, tapi akhirnya agak kurang mendidik dianya, jadinya asik-asik aja dikasih ini sama ibu, sehingga kurang tanggung jawabnya pada dirinya sendiri saja jadi kurang, apalagi nanti misalnya dia menikah dan seterusnya, padahal dia kan mesti bertanggung jawab terhadap istrinya dan anak-anaknya ke depannya. Kenapa saya sering mimpi bertemu dengan almarhum suami saya? Padahal saya sudah sholat 5 waktu, dalam sholat 5 waktu selalu mendoakannya. Apa karena baru meninggal? Terima kasih Pak Ustadz. Ya mungkin karena cinta banget mungkin itu ya. Ya namanya orang begitu kan. Jadi ke bawah ada perasaan tentu kehilangan, ada perasaan sedih dan seterusnya. Yang lalu kemudian akhirnya itu terbawa ke dalam apa? Ke dalam mimpi. Ke dalam mimpi. Dan itu pasti berbeda-beda orang, berbeda-beda yang dialami. Nggak sama semuanya. Berbeda orang, maka berbeda juga yang akan dia alami. Yang akan dia rasakan juga akan berbeda. Tetapi fa'ala kulli hal, ya doakan terus. Doakan terus, doakan terus, doakan terus. Begitu. Jadi, ya itu tadi kan, kita ini biasanya sering sesuatu yang terlampau menguasai benak kita, pikiran kita, itu kebawa dalam mimpi. Apapun itu kejadiannya. Bukan cuma masalah ini, apapun itu. Kita lagi kepikiran apa, banget kepikiran itu, kebawa ke dalam mimpi. Lagi kepikiran apa, banget kebawa ke dalam mimpi. Ya seperti itu. Tetapi rumusnya, mimpi baik itu datang dari
Allah, maka hendaklah memuji Allah Rabbul Alamin. Sedangkan mimpi buruk itu datang dari syaitan, maka mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian meniup ke sebelah kiri 3 kali, lalu kemudian rubah posisi tidurnya. Rubah posisi tidurnya. Jadi kalau tadinya misalnya miring kanan jadi terlentang, dirubah posisi tidurnya. Jadi itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ar-ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Bab terkait dengan mimpi dan hal-hal yang berhubungan dengan mimpi. Ya kita itu begitu sampai dalam keadaan tidur ke bawah apa yang terlampau kita pikirkan, atau bisa jadi juga kita jadi gelisah, tidak tenang tidurnya karena gangguan syaitan. Diganggu oleh syaitan. Menjadi kesedihan yang nggak pernah hilang, kesedihan yang berlarut-larut, kegundahan yang terus-menerus, itu termasuk bagian daripada gangguan syaitan itu. Jadi kita tidur aja digangguin syaitan, Bu. Jadi kita sedih terus, jadi kita berlarut-larut dalam kesedihan. Maka kita dianjurkan sebelum tidur membaca ayatul kursi, surat al-ikhlas, surat al-falaq, dan surat apa? An-nas. Apakah ada yang salah pada diri kita bila banyak orang yang memandang kita kemanapun kita berada? Tutup biar nggak mandang. Ya, betul kan? Ditutup biar nggak orang memandang, ditutup. Kalau udah ditutup orang melihat paling wah ketutup, sudah apa yang dipandang. Ada juga yang sudah ditutup pasti memandang juga, memandangnya dengan pandangan aneh. Ini orang ngapain ditutupin semua nggak ada yang kelihatan misalnya. Iya betul. Jadi kalau salah satu tuntunan di dalam syariat kita agar supaya tidak menjadi perhatian orang, ya ditutup. Sudah ditutup. Yang dengan sebab itu orang tidak lihatin kita. Karena memang pandangan mata ini juga bisa menyebabkan ain ya. Pandangan mata orang lain ke kita itu bisa menyebabkan ain. Pandangan mata yang terlampau dengki, benci, atau terlampau takjub. Ada dua. Terlampau dengki atau terlampau apa? Takjub. Ya, kadang ibu-ibu kadang nggak sadar. Anak kecil, dia lucu banget, sakit habis itu dia. Bisa jadi karena ain. Jadi pandangan mata kita ini memang mesti dijaga agar supaya tadi jangan sampai. Jadi itu bukan karena apa? Karena dia punya ilmu hitam, enggak. Emang pure murni dari pandangan mata. Dia ngelihat, yang dilihat sakit. Setelah itu terjadi di masa Rasulullah SAW. Ada sahabat, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ada sahabat lagi mandi, Bu. Zaman dahulu mandi, bagian sini masih kelihatan, yang bawah tertutup ya, di bagian pundak sini kelihatan, dia menghadapnya ke sana. Ada orang lewat. Riwayatnya Imam Abu Dawud. Ada orang lewat, lihat pundaknya sahabat itu, kulitnya bagus banget ini sahabat itu. Cowok, padahal cowok sama cowok. Pas lewat, dia udah lewat nih, pingsan. Ini sahabat yang dilihat lagi mandi, pingsan. Para sahabat yang lain mengetahui itu, ada yang datang kepada Rasul, tanya, Rasul bagaimana ini? Rasul tanya, yang terakhir lihat dia siapa? Kayaknya si Fulan, panggil. Kamu betul yang lihat ini? Iya. Yang terakhir ngelihat dia sebelum pingsan kamu? Kayaknya iya si Rasul. Kamu gimana? Saya takjub, kok kulitnya bagus banget. Ini nih orangnya berarti. Wudu. Rasulullah SAW perintahkan dia berwudu, yang sisa air wudunya itu ditampung lalu disiramkan ke sahabat tersebut. Lalu kemudian dia pun tersadar. Ya itu, makanya penyakit ain itu kalau ketahuan orangnya suruh wudu, yang air wudunya itu ditadangin. Kalau enggak lalu disiramkan kepada orang yang terkena. Kalau enggak ketahuan diruqyah. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Penting. Kenapa sampai begitu? Gara-gara ain doang, ngelihat doang. Orangnya sih mungkin tadi kan kalau
takjub kan bagus mungkin ya menurut kita ya kan gitu. Kalau dengki sih nggak mungkin ngaku dia. Wah, kesel banget saya ngeliat dia, kesel gitu. Kalau takjub nggak mungkin ngaku. Nah, apa hikmahnya? Kata Imam Ibnu Qayyim di antara penjelasan beliau, manusia itu kalau benci kagak boleh benci banget. Iya, sebagaimana kalau takjub juga nggak boleh berlebihan. Karena apa tadi? Itu jiwa yang berlebihan melampaui batas itu, walaupun dia di dalam hati, di dalam batin, itu tetap memberi dampak dan efek yang buruk kepada orang lain melalui pandangan mata Allah. Nggak usahlah melalui pandangan mata, Bu. Kita lagi ruwet nih, lagi gagal, nggak menyenangkan lah. Bad mood luar biasa pagi-pagi. Itu pasti orang di sekeliling kita kagak senang sama kita. Bener apa bener? Iya, datang masuk kantor cemberut aja. Ngapa sih itu orang cemberut aja? Mukanya kena apa namanya keantup tawon kali itu katanya. Itu kenapa? Itu di jiwa yang buruk itu bisa mempengaruhi orang di sekitarnya, bahkan bisa menyebabkan orang di sekitarnya sakit melalui pandangan apa? Mata ain. Allah. Makanya kita itu di bahasanya anak zaman sekarang, vibes-nya tuh mesti positif. Vibes-nya positif, baik. Makanya pagi-pagi suruh sholat subuh, dzikir pagi, vibes-nya bagus. Itu kalau Anda mengerti, paham, bagus. Maka harinya tuh cerah, bagus, ya kan? Tidurnya nyenyak, gitu kan? Udahlah masalah-masalah udah lupain. Gitu, vibes-nya bagus. Orang di sekeliling pun coba. Rasulullah SAW, orang di sekeliling beliau ngerasa seneng nggak? Seneng, vibes-nya bagus, positif. Coba Anda vibes pagi-pagi udah, kayak petasan, cetar. Waduh, orang dengan pagi-pagi. Ini ibu-ibu galak banget pagi-pagi, habis makan mercon ya gitu. Iya, ternyata sampai ke situ syariat, sampai ke sana agama itu mengajarkan kepada kita, agar kita selalu supaya orang tuh jadi senang sama Islam gitu loh. Oh, kaum muslimin tuh begini. Orang tuh jadi cinta sama Islam, jadi senang sama Islam. Kenapa? Kaum muslimin vibes-nya bagus-bagus loh. Positif loh. Nah, itu. Dan itu juga kan yang membuat orang-orang jadi tertarik di masa Rasulullah SAW, tertarik dengan Rasulullah SAW, tertarik dengan Islam. Dengan sebab itu. Bukan hanya semata-mata karena harta saja, bukan. Tapi karena Islam. Makanya Rasul pernah, Amr bin As setelah masuk Islam dipanggil oleh Rasulullah SAW, dan diperintahkan dia membawa pakaian perang dan senjata perangnya. Di antara yang diriwayatkan Ibnu Hibban. Datang ke sini, bergabung bersama pasukan perang, bawa senjatamu, bawa pakaian perangmu, wahai Amr bin As. Datang Amr bin As, menunaikan perintah Rasulullah SAW. Berangkat engkau bersama dengan pasukan. Aku berharap engkau mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Kata Amr bin As, Rasul, saya masuk Islam bukan karena harta. Saya masuk Islam karena saya cinta kepada Islam dan saya senang dekat bersama dengan Anda, wahai Rasul. Bukan karena harta. Kata Rasulullah SAW, terjemahan bebasmu, saya tahu. Kamu masuk Islam bukan karena harta, saya tahu. Tetapi ni'mal malu salih lil abdi salih. Tapi orang baik, orang saleh punya harta banyak. Seperti kamu, niscaya akan manfaat bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk Islam dan kaum muslimin. Manfaat buat engkau dan juga kaum muslimin tuh. Vibes-nya positif banget tuh kan dari situ. Kalau orang mengerti itu. Walaupun saya pakai istilah orang selatan, Bu, pakai istilah vibes, tapi saya menjaga diri tidak masuk area sana. Area selatan, area saya di area utara timur lah. Timur jauh. Di orang tuh harus jadi positif. Coba Anda nggak usah begitu. Ibu-ibu misalnya datang, saya datang mengisi pengajian, mukanya cemberut, bawaannya jutek, seneng? Ustaz kenapa sih? Pagi-pagi udah kayak begitu, nggak ngenakin banget ngomongnya, betul? Hah? Iya itu, senyum dikit aja, senyum dikit. Itu, Anda bisa bayangkan itu. Sama tadi orang buruk segala macam, atau berlebihan, takjub berlebihan juga nggak boleh kan? Segala sesuatu yang berlebihan tidak apa?
tidak boleh. Wallahu a'lam. Kita cukupkan kajian kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.